Ya halo Dax, kembali lagi bersama saya Haruna Haninozuka, seorang profesor sosiobiologi yang mana sudah lama tidak ngonten lagi ya. Mohon maklum kawan-kawan, saya ada penelitian terdahulu apalagi pengajaran yang sangat hektik ya. Penyesuaian kurikulum hibrid ya. Awalnya kan kurikulum darurat menjadi kurikulum hibrid ya. Jadi melalui konten kali ini semoga saya bisa kembali rutin membahas suatu fenomena-fenomena kontemporer seputar pop kultur. Mau J-pop, mau K-pop, mau e-sport atau apapun lah yang memang saya mampu bahas dan memang ya nggak terlalu berat juga lah, santai aja gitu ya. Ya dimulai kali ini mel eh melalui sudah lama nggak konten ya jadi kaku, melalui ke segmen baru namanya celoteh haru ya. Celoteh haru ini kalau KBBI sih katanya obrolan atau percakapan yang tidak keruan seperti percakapan anak kecil atau ocehan katanya. Ya makanya saya cuma mengoceh suatu ya quick response kali menurut pandangan saya gimana, komentar saya bagaimana. Jadi ya kalau kalian mau memberikan suatu pandangan atau suatu situasi atau suatu hal yang fenomena-fenomena yang memang kalian ingin tanyakan, boleh saja banget kirim di kolom komentar, atau kalau malu bisa saja dikirim di pesan haru di s.id/pesan haru, itu anonim ya. Jadi silakan saja untuk memberikan suatu pandangan ya tentang hal yang memang saya siap jawab atau saya mampu jawab. Kalau saya nggak bisa jawab ya mohon maaf gitu, tidak bisa di upload gitu ya. Ya saya juga belajar untuk ya sesuai kemampuan saya aja ya gitu. Oke, sebelum itu saya punya bumpernya unik. Jadi seperti inilah bumpernya. Ya, bumpernya ya namanya juga low budget dan saya lupa banget ya ngonten kayak gimana, ngedit kayak gimana, OBS kayak gimana, apapun lah saya lupa lagi karena udah lama nggak ngonten. Jadi mohon maklum, saya izin untuk kembali lagi. Kualitasnya ya harus penyesuaian lagi lah ya. Itu juga ngedadak bikinnya. Ya yang penting mah ada lah ya, yang penting mah kita bahas sesuatu hal gitu. Nah, kali ini dalam celoteh haru kali ini ya, saya akan membahas tentang tweet saya sebelumnya. Saya pernah bikin tweet tentang tips sotoy ya. Tips sotoy ya. Kak, saya senang disebut sotoy sih dalam artian ketika orang-orang berpikir saya sotoy, berarti orang-orang sudah tidak akan percaya dengan kalimat-kalimat saya kan, dan berarti memfilterisasi orang-orang yang memang tidak sepaham dengan saya. Kalau misalkan mereka tidak setuju, barangkali mereka harusnya ya sebaiknya, bukan harusnya ya, sebaiknya dilawan dengan argumen lain. Pak, mungkin ini loh menurut saya begini, ini argumennya kurang, bapak kurang bla bla bla. Jadi enak, jadi argumentumnya enak ini. Kalau emang tiba-tiba cuma wah si Prof Haruma sotoy, nah saya lebih baik langsung kalah aja. Saya lebih baik memilih untuk ya sudahlah gitu. Emang iya saya sotoy, nah, tapi kan ketika dia bilang sotoy dan mengakhiri obrolan, saya pun mengakhiri argumentum karena dia juga sudah mengakhiri potensi argumen-argumen yang bagus. Harusnya kan ya sebaiknya tuh kan pembahasannya lebih bahas ya dipanjang gitu. Apa yang saya keliru, apa yang saya salah, diperbaiki sama yang lain, kita koreksi bareng-bareng, itu kan menjadi ilmu baru ya. Nah, ketika saya dibilang sering kali bilang sotoy, ya saya berarti oh oke, untuk anda sih berarti nggak cocok, ya sudah. Berarti kan kalau tapi bagi orang-orang yang lain, ih ini mah nggak sotoy kok, ini mah. Nah berarti kan ada tafsir lain yang ditangkap, informasi-informasi lain yang ditangkap. Nah itulah menyesuaikan saja gitu. Nah jadinya karena saking seringnya saya jadi kayak kebiasaan gitu ya. Ya udahlah tips sotoy karena saya juga ya virtual kreator kecil yang memang belum paham tentang dunia ini seperti apa sih gitu kan ya. Saya cuma berceloteh saja sesuai segmen kali ini, dan saya akan bahas tentang bentar mana ya. Nah ini nih.
Sebuah tips sotoy menjadi VTuber dariku untuk VTuber ID. Wah, ini di tweet saya lupa tanggal berapa tuh. Oktober 9 jam 10:45 malam itu ya. Malam-malam sebelum tidur malah kepikiran ini gitu. Tapi kalau misalkan saya memberikan saran atau ya kayak gini, memang ini ya terlalu pendek memang, makanya pengen dibahas kayak gini sih gitu. Nah, eh kadang-kala ya kayak gini suka disebut sotoy, tapi ya udahlah ya, itu mah jangan bahas itunya gitu ya, itu mah gak penting. Itu mah ya kan namanya berceloteh ya. Jadi ya kayak ginilah. Saya mencoba untuk lebih santai gitu ya. Mengikuti kawan-kawan sekalian, para pemuda-pemudi yang saya banggakan dan saya cintai. Oke, saya membuat ini, keinget ya karena saya mulai comeback per bulan Oktober awal, karena memang sesuai obrolan saya kan, sampai jumpa di kuartal 4 ya. Kuartal 4 itu kan kuartal 4 2021 kan Oktober sampai Desember ya. Nah, saya Oktober sudah kembali meskipun belum bisa ngonten lagi, dan sekarang saya coba lagi. Dan kadang saya kepikiran untuk anak-anak, wih perkembangannya bagaimana ya, dan ternyata wih sangat-sangat ketinggalan jauh sayanya, makanya wah ini mah bener-bener makin gak tergapai anak-anak teh gitu ya, makin makin berkembang, dan ya semoga saya masih relevan untuk bisa ngobrol sama mereka, nimbung sama mereka dan sebagainya gitu. Nah, di sini saya cuma buat 6 poin karena memang ya biasa lah ya, Twitter tuh kan pendek ya. Pendek banget sih apa namanya itu. Ya cuma 140 karakter, dan ya sebagai yang saya tuliskan 6 ini, 6 berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Oh, sorry 7. Aduh, nggak kelihatan, maaf. Saya lupa sendiri tulisan saya. Ada 7 poin yang saya sebutkan ya. Jadi yang pertama tuh kan sebuah tips soto ini teh, kalau mau beda, beda sekalian katanya. Kalau mau sama, cari bedanya. Kalau mau cepat, kerjain sendiri. Kalau mau jauh, buat tim. Kalau mau diingat, bermanfaatlah. Bermanfaatlah. Kalau mau survive, miliki tujuan, ya. Seperti itu. Ini berapa sih? 1 2 3 4 5. Bener 6 kok. Aduh, mohon maaf nih matanya siwer. Saya nggak akan edit ya, karena memang kontennya begini, low budget, tidak ada editor, belum punya anggaran, jadi saya nggak akan edit terlalu banyak. Langsung one take. Oke, nah yang pertama, kalau mau beda, beda sekalian. Nah, maksudnya apa? Kalau mau beda sekalian, ya sesuai, mungkin kalian masih ingat tentang pembahasan saya bahwasanya ada apa namanya tuh, ada samudra merah dan samudra biru ya. Nah, yang samudra merah itu kan banyak banget, marketnya banyak, potensial income atau potensial market pasar pengguna end usernya itu memang sangat banyak, tapi juga pelaku bisnisnya atau pelaku konten kreatornya atau ya pedagangnya banyak juga gitu. Pemancingnya banyak juga di Lautan Merah. Nah, tapi kalau di Lautan Biru itu nggak ada. Sendirian dia jadi mau mancing kapanpun, yang mau yang besar mau yang kecil itu memang dia sepi. Tapi dia dianggap menguasai lautan itu karena emang sendirian gitu ya. Nah, itu memang akan ada perbedaan di sana. Nah, makanya ketika saya pernah bahas tentang samudra merah, samudra biru itu ya, pasar itu contohnya itu kan dianalogikan dengan samudra tadi kan, ikan-ikannya memang yang merah banyak tapi saingannya juga banyak. Yang biru mungkin bisa banyak bisa kecil, itu juga bisa jadi gambling, tapi Anda sendirian di sana. Anda bisa menentukan harga seperti apa produk Anda gitu ya, konten Anda gitu ya. Makanya kalau mau beda, beda sekalian. Nah, di sini maksudnya benar-benar segmentasi ketika kita lihat sebagai VTuber, virtual creator itu kan saya amati itu masih sangat cenderung kontennya entertainment ya, dan itu hampir bisa dibilang hampir 95% gitu atau 90%, pokoknya sangat dominan itu kontennya entertainment. Nah, karena apa? Karena memang secara dari seniornya, dari market leadernya yaitu the big three ya, Niji Holomahanya, kemudian para agensi kecil menengahnya juga mengikuti the big three sesuai market. Jadi memang eh, mereka ya seperti itulah gitu. Seniornya bagaimana ya, entertaining semua gitu ya. Jadi hal-hal yang begitu akan diikuti karena dianggap itulah yang memang normal atau memang pasarnya yang cocok di sana gitu ya. Jadi itu yang
banyak hal makanya diikuti. Tapi ketika Anda misalkan mungkin kontennya seperti saya atau kawan-kawan saya seperti Mola yang bahas hukum gitu ya. Kemudian kawan-kawan yang lainnya gitu ya kayak Pak Ijal yang tentang pembahasannya ke pendidikan khusus. Kalau saya kan tentang sosiologi gitu, tentang fenomena sosialnya gitu ya. Nah, itu kan barangkali apa ya cenderung ke edukasi. Dan mungkin gimana caranya untuk menggapai itu semua ya harus dengan cara entertainment juga. Makanya ada istilah edutainment, education and entertainment. Kan gitu. Nah, disitulah saya ketika ini konteksnya saya ya, saya contohkan langsung pribadi sendiri. Kalau mau beda beda sekalian. Kenapa? Karena memang ketika semua orang menjadi saya pernah bahas ya di Harulang berapa saya lupa, terjadi kontennya tuh terjadi kejenuhan. Maksudnya jenuh tuh kan jadi padat ya. Dalam artian sudah jelas gitu. Jadinya kategorisasinya cuman gaming, talking, singing ya, GTS gitu. Gaming, talking, singing. Nah, memang di situ yang memang masih banyak di sana. Kalau nggak gaming ya talking, kalau nggak talking ya nyanyi gitu ya. Itu yang sangat populer. Makanya diikutin oleh para kreator lainnya gitu ya, virtual kreator lainnya. Nah, saya mencoba untuk beda sekalian. Saya coba beda sekalian dengan cara apa? Dengan cara memang masih turunan dari talking, tapi saya coba dengan cara talk show dan kajian tadi. Sehingga terasa udah mah pembahasannya berat di metode kontennya juga apa namanya tuh berbeda gitu ya, seperti mungkin bisa dibilang kata kawan-kawan sih bilangnya ILC gitu ya. Di situ itu beda ya, jadinya beda sekalian gitu kan. Karena apa? Karena merasa lebih kepada saya bukannya memang ingin beda-beda banget enggak, tapi memang saya merasa skill saya di sini gitu. Saya merasa emang skill saya di sini. Saya keterampilan saya mungkin lebih kepada saya senangnya di sana gitu ya. Saya senangnya berceloteh seperti ini. Saya lebih senang mengobrol, saya senang berdiskusi. Jadi saya senang memberi mungkin pengajaran, pembahasan gitu. Jadinya ya saya udah begini. Dan dianggap oleh orang lain beda sekalian. Kenapa? Karena memang saking banyaknya entertainment, ketika ada yang edukasi merasa berbeda gitu. Gitu ya. Di situ. Nah, makanya ketika semua orang main apa namanya itu semua orang main game, ini ada VTuber bahas hukum gitu. Ketika semua orang lagi main Phasmophobia misalkan lagi banyak-banyaknya, ada orangnya bahas politik. Kan gitu. Jadi ketika ada perbedaan di situ emang jadi berbeda sendiri, itu punya nilai tersendiri, tapi orang yang akan meliriknya itu benar-benar sangat minim gitu, belum tentu banyak juga. Nah, disitulah disebutnya niche gitu, bahkan super niche gitu ya. Ketika virtual youtuber secara umumnya saja dibandingkan dengan youtuber saja itu disebutnya niche. Orang-orang yang senang youtuber sama virtual youtuber juga berbeda. Cenderungnya masih Jepang sentris, masih orang-orang yang senang anime, yang masih belum senormis itulah, anggaplah seperti itu. Saya pandangannya seperti itu ya, in my opinion gitu. Tapi ketika apalagi ini bahasnya edutainment dengan karakter virtual gitu ya. Nah, itu yang makin super niche gitu ya. Jadi benar-benar growth-nya akan lebih lumayan struggle daripada entertainment. Tapi ya entertainment juga sama, struggle. Nah, dengan cara apa? Dengan cara agar yang orang yang tadi yang memang kebanyakan virtual creator masih di entertainment, bagaimana caranya untuk tetap mampu menaikkan growth-nya. Yang saya sarankan ya tadi, kalau mau sama kontennya atau karakternya atau pembawaannya apapun itu, cari bedanya kan gitu. Jadi ketika memang kalau mau beda-beda sekalian langsung jeder, itu Anda punya nilai unique selling point yang besar, tapi memang tidak akan cepat. Tapi ketika kalau mau sama cari bedanya. Nah, di situ ketika semua orang main Phasmophobia, Anda uniknya apa? Bedanya di mana? Ketika semua orang main Genshin Impact, apa nilai lebih Anda? Apakah Anda sebagai orang yang apa namanya itu speedrunner ya ketika main gamenya, atau memang orangnya walkthrough gamer yang memang dari awal quest sampai akhir tuh benar-benar ditonton, jadi benar-benar mengikuti perjalanan quest-quest yang ada misalkan dari Genshinnya, atau memang orangnya wailing yang memang doyan gacha jadinya
Ya jadi itu ada kan semua sama kontennya Genshin Impact, tapi ada cari bedanya. Bedanya di situ. Jadi ada added value, ada penambahan nilai di sana. Nah, added value itu yang pernah saya bahas tentang ada ATM sebelumnya di Twitter. Nah, itu mungkin saya akan bahas di celoteh haru yang lain ya. Itu bisa saya bahas lagi gitu. Nah, jadi kurang lebih itu tuh. Ketika mau beda beda sekalian. Tapi siapkan emang itu tuh Anda banget. Ya nggak apa-apa kalaupun beda. Emang itu jalur Anda dan Anda nyaman lanjutkan. Saya nyaman dengan begini meskipun growth saya pendek ya rendah gitu, tidak secepat tidak setinggi kawan-kawan saya. Tapi memang positioningnya berbeda gitu ya, memang senangnya begini, nyaman begini ya oke kan gitu ya. Nah ketika pun kalian maunya sama, memang biasa aja gitu ya, gaming, talking, singing, nyanyi apa, tapi apa yang menjadikan beda, singingnya apa. Misalkan contoh kemarin yang unik yang paling saya mudah mudah sampaikan ke anak-anak adalah saya mencontohkan tentang ketika semua orang ngecover King Canaria ya, semua misalkan menonjolkan semua yang terbaik, itu bagus. Tapi ketika semua penonton ini kan ternyata aduh ini bagus-bagus semua jadi bingung. Ada yang unik. Saya pernah lihat bahwasanya Narahara Maung ngecover King Canaria malah koplo. Kan jadinya kayak wih, ini unik sendiri nih. Nah gitu. Jadi di antara yang sama ada bedanya. Ketika pun mau beda beda sekalian. Nah gitu. Jadi benar-benar semoga kalian semua dapat ya poinnya gitu ya di yang dua ini. Emang ini miripnya ke sana. Emang dua-dua ini tuh yang beda beda sekalian, sama-sama sekalian tadi karena apa ya? Eh bukan asbabun nuzul apa sih? Landasan berpikirnya itu dari yang tadi ya, dari yang market yang ocean blue atau blue ocean atau red ocean gitu ya, samudra merah dan samudra biru. Jadi kalian bisa pilih, itu sama-sama struggle nggak masalah, sama-sama struggle punya kekuatan, yang penting ada bisa tetap bertahan dan ada cari cara untuk nyari celahnya gitu ya. Oke, next nomor 3 yaitu kalau mau cepet kerjain sendiri. Tapi ini mirip juga ya. Kalau mau jauh buatlah tim. Nah ini selalu saya sampaikan kawan-kawan yang memang suka mentoring, terutama mahasiswa bimbingan saya. Saya sering memberitahukan bahwasanya if you want to go fast, do it alone. If you want to go far, do it together. Ya kerjakan bersama, bersama sama siapa ya? Buat tim. Nah kenapa? Nah kalau mau cepat kerjain sendiri ya tadi, misalkan konten Anda mau ini ya silahkan sendirian. Ketika mau ini itu ya silahkan sendirian. Tapi kalau memang mau sama tim pasti kan nunggu orang dulu. Ketika orang lain sedang butuh ini, sedang belum bisa ini, pasti kan Anda akan ada berbeda di sana. Ya, bakal ketika ingin stream tapi ada manajernya, kan manajer juga wah ini kamu belum ini, kamu hari ini tuh istirahat dulu misalkan. Pokoknya ya ketika ada orang lain yang mengikuti itu kelemahannya mungkin bisa jadi di sana. Tapi jadi kelebihan apa? Ketika kalau mau jauh buat timnya tadi, apapun yang ingin Anda lakukan bersifatnya jangka panjang ya, itu Anda membutuhkan manajer, membutuhkan manajemen, membutuhkan tim lain, desain grafis, editor. Itu Anda akan lebih jauh. Jauhnya banyak, jauh kualitas, jauh kuantitas, jauh jangkauan exposure-nya, jauh engagementnya, karena ada orang setim bareng-bareng gitu. Ya, ada yang mengisi kekurangan Anda. Ya, ketika mau cepat sendirian pasti akan kita ada skill yang memang belum terkuasai di situ. Itu akan wajar sangat gitu ya. Nah, disitulah itu pilihannya di sana gitu. Nah, jadi kalau misalkan diimplementasikan atau diterapkan ke kalian semua, saya sih itu benar-benar preferensinya benar-benar menyesuaikan kalian ya. Kalau emang dari awal pengennya ada temen, atau emang pengennya diurus, atau pengennya dibantu sama tim, ya Anda masuk agensi atau masuk circle, itu sangat cocok bagi Anda karena ya Anda emang inginnya bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau misalkan emang Anda inginnya banyak hal dan Anda mampu sana sini, bisa edit sendiri, bisa live streaming sendiri, bisa pokoknya modal semuanya bisa sendirian, ya why not untuk kerjain aja sendiri dulu gitu. Tapi ketika udah mulai banyak fansnya, udah mulai subscribernya banyak, udah mulai penonton aja banyak gitu ya, udah mulai pengen udah ada demanding untuk kapannya bikin merchandise misalkan dan sebagainya,
itu sangat memungkinkan loh untuk itu mulailah untuk ngambil tim gitu. Jadi emang benar-benar menyesuaikan kebutuhan kalian gitu. Ketika emang kalian ingin cepat sendirian, gas. Ketika mau menjangkau lebih jauh, ya apapun itu tadinya, silakan gitu. Tapi ketika sendirian bisa jauh, silakan. Tapi memang akan ada masa di mana Anda exhausted gitu. Anda kecapean juga. Nah itu ya yang harus dikelola gitu. Karena memang manajemen burnout itu harus dikelola juga ya kawan-kawan gitu ya. Jadi memang eh, kita semua bisa gitu. Mau cepat silakan, mau jauh siapa. Nah, itu bisa disesuaikan saja, oke? Semoga ini nomor 34 bisa dipahami ya. Nah, nomor 5, kalau mau ingat bermanfaatlah. Maksudnya apa ya tadi? Eh ketika saya tuh pernah saya pernah ngobrol kalau nggak salah sama mahasiswa saya gitu, bahwasanya kadang kalian pernah kalian pernah nggak sih ingat gitu bahwasanya orang yang biasa-biasa aja tuh kadang kadang nggak diingat oleh guru atau oleh seniornya atau oleh ya ya secara ranking gitu kan, misalkan tengah-tengah gitu biasa aja. Tapi ketika yang pinter itu selalu diingat gitu sama guru-guru, sama kepala sekolah, sama kawan-kawan atau sama rekan kerja gitu atau sama bos. Tapi sebaliknya juga yang paling misalkan paling nakal gitu itu diingat juga sama guru-gurunya gitu ya. Nah, itu tuh kadang yang tengah-tengah tuh yang biasa-biasa aja tuh kayak bingung gitu. Nah, maksudnya kalau mau diingat bermanfaatlah. Sebetulnya itu dalam tanda kurung bisa jadi bermasalah lah barangkali begitu ya. Karena apa? Karena memang eh ketika ya secara faktanya gitu ya, ketika kalian tahu gitu bahwasanya ketika lihat scrolling di timeline, ketika kalian scrolling di timeline di FB, di Twitter dan sebagainya, kalian tuh kayak yang memang bermanfaat pasti kalian ingat gitu ketika ilustrator kesukaan Anda, favorit Anda, senior virtual Anda yang Anda senangi, yang Anda kagumi. Pasti kan Anda merasa dia bermanfaat dan menjadi motivasi Anda untuk tetap berkarya. Akhirnya ya terus aja terus-terusan kan, jadi kan bermanfaat ya. Wah, ini mah dia benar-benar membantu komunitas ini itu. Oh, si ini benar-benar bisa apa namanya tuh bisa dijadiin teman curhat dan saya bisa jadi teman curhatnya dia juga gitu. Jadi saling bermanfaat. Itu kan benar-benar bagus ya gitu. Tapi emang dalam tanda kurung tadi yang bermasalah kadang bisa diingat juga ketika misalkan hal-hal yang unik-unik yang memang ada yang ngajak collab tapi nggak ada salam sapanya gitu, tiba-tiba apa namanya tuh langsung minta collab tanpa ada babi bu gitu kan. Kalau mending kalau udah kenal gitu kan. Kalau mending kalau ada kenal gitu, ini mah enggak gitu, tiba-tiba collab bareng kayak yang nodong gitu kan. Nah itu kan kadang kalau misalkan diramaikan kan itu juga bermasalah tapi diingat kan gitu ya. Tapi apakah Anda ingin diingat oleh yang seperti itu, oleh yang memang kurang, bukan achievement Anda, bukan penghargaan Anda, bukan skill Anda, bukan karya Anda. Apakah Anda ingin seperti itu gitu. Nah makanya intinya adalah bermanfaatlah gitu, menjadi orang yang meaningful ya, menjadi orang yang bermanfaat sesuai dengan mungkin kalian pernah dengar bahwasanya menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesamanya kan gitu. Nah itu akan diingat selalu gitu, apapun itu, mau memang dari membuat anaknya itu akan dikenal juga kan, akan diingat, wah ini si mama papa ini jago nih, ini tukang rigger ini juga jago nih, ini video editor jago nih, bakal diingat karena bermanfaat ya, skillnya jago bakal bermanfaat gitu. Ketika dia mah kontennya wholesome gitu, kontennya lucu, kontennya menambah ilmu gitu, pasti bermanfaat, bakal diingat gitu. Tapi janganlah ya, saya sih menyarankan, mengajak, mengimbau untuk tidak melakukan agar diingat tuh dengan cara yang tidak bermanfaat, yang menggaduhkan komunitas gitu. Nah, itu mohon dihindari kawan-kawan ya. Jadi kita belajar untuk lebih baik fokus kepada kebermanfaatan yang memang kita bisa apa ya, kepada masyarakat, kepada diri sendiri, kepada kawan-kawan, kita bisa membantu mereka karena itu akan lebih nyaman, nikmat dengan diri sendiri maupun orang lain gitu. Tapi ketika memang diingat, tapi ketika Anda diingatnya oleh masalah atau yang bisa dibilang istilahnya drama-drama gitu ya dalam tanda kutip, ya ya Anda diingat tapi itu energinya negatif gitu. Itu benar-benar kayak membuat keruh komunitasnya gitu. Makanya
Saya selalu ingatkan kan, menjadilah terata yang mekar dan indah di tengah air yang keruh, kan gitu ya. Nah, disitulah mending menjadi bermanfaat saja, indah, mekar di tengah air yang keruh yang memang sudah komunitas ini kan sudah sangat, ya mungkin disahkan banyak dan emang ada aneh-aneh dan sebagainya. Biarkan mereka saja yang lakukan yang ketidakbermanfaatan gitu. Tapi kalian lanjutkan kebermanfaatan itu dengan skill kalian, karya kalian, the golden hand kalian ya, tangan emas kalian. Mari buatlah yang terbaik, oke? Di situ. Bentar. Ya, yang terakhir ya. Ini mulai kepanjangan nih. Kebiasaan nih. Tanya main 15 menit. Yang keenam nih, kalau mau survive miliki tujuan. Ya, ini yang kemarin saya bahas tentang kenapa VTuber cepat graduate gitu ya. Ya pandangan saya sih seperti itu. Nah itu mungkin segmen lain ya. Mungkin bisa lebih dalam lagi sambil cara dan sebagainya. Pokoknya kalau mau survive miliki tujuan tuh kenapa? Karena gini, ketika kalian tidak tahu mau ngapain, itu kalian langsung ya kan udah deadlock di sana. Tapi kalau misalkan kalian masih ada tujuan untuk menggapai suatu achievement dengan mau menjadi subscriber yang 100.000, menjadi virtual creator yang sangat bermanfaat, menjadi kreator yang cuannya gede, misalkan apapun tujuannya, mencari teman mabar yang banyak, menjadi virtual creator tapi jurusan e-sport yang jago kompetitifnya gitu ya, main Apex-nya jago, main FPS-nya jago, main MMORPG-nya hebat gitu, nyanyinya nikmat, nyanyinya didengar orang banyak gitu. Itu kan ada tujuannya. Apapun tujuannya, itu Anda akan tetap survive. Tapi kadangkala saya sering mengingatkan kepada kawan-kawan yang lain, kolega-kolega saya, bahwasanya kalaupun memang ada tujuan, kadang tujuan yang memang tidak terlalu, ya gimana ya, mencengkram ke bawah dan menjulang ke atas. Maksudnya bener-bener kuat cengkramannya ya, tujuannya tuh kuat gitu ya, determinasinya, tekadnya, dan mimpinya jauh gitu, tujuannya bener-bener besar. Itu dia nafasnya masih panjang gitu, nafasnya akan panjang, dan dia akan bertahan meskipun apapun yang dia rasakan sekarang, apapun yang dia sedang hadapi, ada masalah apapun, mungkin sampai didramain, sampai kena tipu, kena scam, gara-gara misalkan gambarnya kemana, tiba-tiba artisnya hilang, editornya hilang dan sebagainya, atau enggak kehidupannya juga sedang ada masalah. Tapi kalau emang ada tujuan untuk berkaryanya kuat, dia akan survive all by mean. Apapun yang terjadi, dia akan survive ya. Dia akan survive karena tujuannya besar. Makanya selalu bilang, saya tuh selalu mengatakan apa ya, ya karena memang mungkin saya lebih prefer untuk tujuan dulu, alasan dulu, baru apa namanya itu, modal fisik, modal operasional gitu. Karena ketika udah operasional bagus semuanya, PC bagus, kamera bagus, mic bagus, tapi ketika tidak ada tujuan, pasti cuma itu tuh aja, dan growthnya ya begitu-begitu aja gitu. Kalaupun memang naik pun ya tidak terdeteksi gitu. Emang bener-bener luck saja atau gimana, emang sulit untuk diukur gitu kan. Sedangkan kadang kita bisa ukur gitu keterhebatan atau keterbisaan kita tuh bisa kita ukur gitu. Karena saya bisa ini, saya coba ini, kalau emang belum berarti belum aja. Tapi menyenangkan gitu. Tapi memang ya gitu, kalau tujuannya memang kadang apa ya, cenderung memang kurang gitu ya, kurang kuat mencengkramnya, kadang ya tadi mudah oleng gitu. Nah itu yang saya selalu ingatkan kawan-kawan tuh, bahwasanya yuk, sebelum kalian menjadi VTuber, menjadi virtual creator atau apapun itu di pekerjaannya, kalian harus punya alasan untuk memiliki tujuan gitu ya. Tujuannya apa untuk menjadi VTuber gitu. Kalau misalkan kemarin ada yang bilang, tapi kan nanti ada yang reinkarnasi ya bla 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 jadi VTuber. Tapi tetap jadi VTuber kan. Berarti emang ada tujuan yang lebih besar. Memang berarti tujuannya ke sono, bukan menjadi indie, mungkin jadi agensi, tapi latihan dulu di sini bisa. Tapi kan itu mah etika yang memang kita tidak boleh bahas kan, karena emang budaya virtual yaitu anonimitas, ya sudah. Ya. Tapi intinya adalah dia tetap bertahan kan, asensinya gitu ya. Karena apa? Karena tujuan. Ya jadi
saya sarankan, saya imbau kepada kalian semua, kalau mau survive tolong refleksikan diri Anda. Kalau emang sekarang tujuannya belum ada, silakan. Apa mimpi Anda? Apa yang Anda ingin capai? Apa yang ingin Anda cita-citakan? Silakan cari, kalian silakan inquiry itu, monggo benar-benar eh ya berkontemplasi, monggo pokok nanya teman apapun itu. Tapi kalau memang tujuannya masih santai dan sebagainya nggak apa-apa, itu juga tujuan, tapi survive segitu. Ya kadang ada kadarnya gitu ya. Tapi nanti juga ketemu lagi, wah ini akan lebih besar lagi. Itu sesuai apa ya? Sesuai prosesnya gitu ya. Ketik learning by doing atau pokoknya sambil dilakukan sambil dipikirin gitu. Itu akan selalu ada karena pasti akan ada inspirasi di sepanjang jalan kita karena menjadi virtual creator itu kita maraton ya, bukan sprint tapi maraton. Kita harus nafasnya panjang. Dengan nafas panjangnya dari apa? Dengan tujuan tadi. Agar kita tahu, oh bulan ini mau ngapain, bulan depan ngapain, tujuan saya 1 tahun, kira-kira bisa nggak ya 10.000. Kalau memang kurang, tidak mencapai, kenapa ya? Bisa dievaluasi kan gitu. Kalau memang tiba-tiba ngebum, oh tak, ya udah, alhamdulillah, syukurlah, puji Tuhan, saya bisa ke sana. Yuk naik lagi. Jadi terus gitu, growth, growth mindset gitu. Jadi mindsetnya berkembang terus, tidak fix gitu ya. Ya mungkin segitu aja. Sudah saya lihat di rekamannya ada 30 menit, apalagi ini tanpa edit. Dan karena saya nggak bisa ngedit dan saya lupa ngeditnya dan nggak kuat juga laptop saya. Jadi mungkin mana? Kok nggak bisa pindah? Oh iya, sorry. Ya mungkin segitu aja dulu dari mengawali konten ini. Biasanya saya tadi niatnya 15 menit tapi tidak bisa kayaknya, ya biasalah, namanya juga berceloteh. Semoga kalian senang dengan konten seperti ini. Tolong jika kalian ada pandangan apapun terkait tadi, misalkan 6 poin tadi sorry ya, malah bilang 7, aduh siwer mata. Sorry. Kalian bisa komen di bawah, kalian bisa diskusi bareng-bareng bagaimana caranya. Kira-kira ada tips-tips lainkah untuk kawan-kawan kita semua, atau mungkin untuk Anda, atau mungkin untuk saya. Barangkali silakan komen di bawah. Bisa kalian, kalau ada pandangan lagi bisa kalian tanyakan juga pandangannya apa, atau enggak isi juga di s.id/pesan haru. Kirim pandangan Anda, silakan tanyakan pada saya, barangkali saya bisa jawab dengan pandangan saya. Gitu aja, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di Celoteh Haru. Sampai jumpa. Harudax, jika kamu menyukai video ini, silakan klik like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan sebarkan ke media sosialmu. Tetap semangat berkarya dan nyatakan halomu. Terima kasih.